Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah menuju Madinah merupakan momen sakral dalam sejarah perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rela meninggalkan tanah kelahiran yang mereka cintai, berpisah dengan keluarga, serta meninggalkan harta benda yang mereka miliki. Ditambah adanya ancaman dari para pemuka Quraisy yang akan menghadang kaum muslimin yang hendak berhijrah, membuat perjalanan mereka semakin terasa menantang. Lebih dari itu, orang-orang Quraisy telah menyusun siasat keji untuk membunuh Rasulullah yang masih berada di Mekah. Namun, atas kuasa Allah Azza wa Jalla, Rasulullah berhasil lolos dari rencana pembunuhan tersebut dan berangkat menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Rasulullah mengabarkan bahwa ia telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah dan meminta Abu Bakar agar ikut bersamanya. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak tokoh berpengaruh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Meskipun banyak yang mengetahui bahwa laki-laki yang paling banyak memberikan pengaruh besar bagi agama Islam, tetapi setidaknya ada puluhan perempuan yang juga turut berpengaruh dalam sejarah Islam. Salah satunya Asma binti Abu Bakar. Muslimah berhati mulia ini merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak lain adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW. Asma memiliki saudara kandung bernama Abdullah bin Abu Bakar dan saudari berbeda ibu, yakni Aisyah binti Abu Bakar, yang juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk salah satu sahabiah yang paling awal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asma binti Abu Bakar dikenal sebagai sosok wanita yang santun, tangguh, dan selalu bersyukur. Selain itu, ia juga seorang penulis dan penyair yang memiliki logika dan bahasa yang fasih. Tidak heran jika salah satu sahabat Rasulullah bernama Zubair bin Awam mempersunting Asma sebagai istrinya karena kagum dengan akhlak Asma yang mulia. Saat Zubair menikahi Asma, ia tidak memiliki harta berharga kecuali seekor kuda. Sebagai seorang istri, Asma tidak ragu untuk membantu pekerjaan suaminya dengan memberi makan dan mengurus kuda tersebut. Diriwayatkan dari kitab Sahih Muslim, suatu ketika Asma binti Abu Bakar menjunjung keranjang berisi buah kurma dari kebun yang dihibahkan Rasulullah kepada Zubair. Kebun itu sejauh 2/3 farsakh atau 1 farsakh sama dengan 5,5 km. Melihat Asma yang harus berjalan jauh, Rasulullah merasa iba dan mengajak Asma untuk menaiki untanya. Namun, Asma merasa malu sekali berjalan bersama para laki-laki, dan ia teringat akan Zubair dan kecemburuannya. Karena Zubair termasuk orang yang paling pencemburu, ia pun menolak ajakan Rasulullah tersebut secara halus. Dan ketika Rasulullah melihat bahwa Asma malu, lalu beliau pergi. Setelah itu, Asma menemui Zubair dan menceritakan kejadian tadi. Tadi, Rasulullah bertemu denganku ketika aku sedang menjunjung biji kurma di kepalaku. Ada sekelompok para sahabat bersama beliau. Beliau merundukkan untanya supaya aku bisa bersama beliau. Tetapi, aku sangat malu, dan aku tahu rasa cemburumu. Lalu Zubair berkata, "Demi Allah, memikirkanmu menjunjung biji kurma adalah lebih berat bagiku daripada kamu berkendara bersama beliau." Asma binti Abu Bakar juga memiliki peran dalam membantu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah yang hendak berhijrah menyadari bahwa para pemuka Quraisy tengah mencarinya mati-matian. Maka, selepas mengajak Abu Bakar untuk turut menemaninya, Rasulullah menyusun strategi untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Beliau sengaja mengambil jalur selatan yang mengarah ke Yaman, padahal jalur yang mengarah ke Madinah berada di sebelah utara kota Mekah. Setelah menempuh perjalanan sejauh 5 mil, Rasulullah bersama Abu Bakar sampai di Gua Sur yang posisinya berada di atas gunung. Di dalam Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari rombongan kaum Quraisy. Bahkan, ketika salah seorang pemuda Quraisy sampai di gua tersebut, Allah melindungi Rasulnya dengan menghendaki seekor laba-laba membangun sarang di mulut gua. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah beserta Abu Bakar tinggal di Gua Sur selama 3 hari 3 malam.
Di masa persembunyian itu, setiap sorenya Asma binti Abu Bakar berkunjung ke Gua Sur untuk mengantarkan makanan. Lalu, pada malam hari, Abdullah bin Abu Bakar datang untuk menyampaikan kabar mengenai orang-orang kafir Quraisy. Sementara, bekas hamba sahaya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, bertugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghapus jejak Asma dan Abdullah. Letak Gua Sur yang berada di atas gunung membuat siapapun yang hendak pergi ke sana harus melewati jalan yang menanjak, penuh bebatuan, dan menguras tenaga. Terlebih, pada saat itu, Asma tengah mengandung buah hatinya yang pertama. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya seorang Asma binti Abu Bakar yang setiap harinya sanggup membawakan makanan pada Rasulullah dan juga ayahnya. Selain melewati jalan yang sulit dan terjal, Asma juga harus menghadapi risiko yang besar jika suatu waktu ada yang melihatnya mengirimkan makanan kepada Rasulullah secara diam-diam. Asma bisa saja ditangkap, bahkan dihabisi oleh orang-orang Quraisy. Namun, Asma adalah figur wanita yang pemberani. Meski keselamatannya terancam, ia tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh kewaspadaan. Keberanian Asma binti Abu Bakar juga terlihat jelas ketika ia berhadapan langsung dengan petinggi kaum Quraisy yang mencari keberadaan Abu Bakar. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, diceritakan bahwa Abu Jahal menggedor kediaman Abu Bakar. Kemudian Asma menemuinya di ambang pintu. "Mana ayahmu?" tanya Abu Jahal. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," jawab Asma. Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas. Walau sudah diperlakukan secara kasar, Asma tidak gentar dan tetap merahasiakan keberadaan Rasulullah dan ayahnya dari kaum Quraisy. Setelah mendapat kabar bahwa kaum Quraisy mulai lengah, Rasulullah dan Abu Bakar langsung bersiap-siap pergi ke Madinah. Mereka berdua menyewa Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan sekaligus memintanya membawa 3 ekor unta sebagai kendaraan. Di saat itu pula, Asma binti Abu Bakar datang membawa bekal perjalanan. Namun, ia lupa tidak membawa tali pengikat bekal untuk digantung di badan unta. Kemudian, Asma segera memotong ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Sepotong digunakan untuk mengikat bekal dan sepotong lainnya ia pakai kembali sebagai ikat pinggang. Melihat tindakan Asma tersebut, Rasulullah memberinya gelar Zatun Nitaqain yang artinya pemilik 2 ikat pinggang. Perihal kedermawanan Asma, Abdullah bin Zubair, putranya, pernah berkata, "Tidaklah kulihat 2 orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kedermawanan mereka berbeda. Adapun Aisyah, sesungguhnya dia suka mengumpulkan sesuatu hingga setelah terkumpul semua, dia pun membagikannya. Sedangkan Asma, dia tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya." Begitu besar dedikasi Asma binti Abu Bakar dalam menyukseskan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Secara tidak langsung, Asma telah memberikan keteladanan bahwa seorang wanita bisa menjadi pribadi yang santun sekaligus pemberani. Hingga sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW beserta para sahabat berhasil membumikan pesan-pesan ilahi. Di kota ini pula, dakwah Islam bisa diterima oleh masyarakat luas serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itulah sedikit kisah dari putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar. Semoga kisahnya dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.